Harus diketahui bahwa semakin tinggi tingkat kekuatan seorang esper, semakin sulit pula peningkatannya. Terlebih lagi ketika sudah mendekati batas besar menuju tingkat ratu. Setiap peningkatan sedikit saja pada indeks kekuatan esper, jauh lebih sulit daripada meningkatkan 1000 poin bagi esper tingkat kereta perang. Sebab terdapat sebuah jurang pemisah yang disebut alam super semesta. Maknanya adalah pemahaman yang sepenuhnya menyeluruh terhadap kemampuan diri sendiri, hingga mampu melampaui hukum kekuatan yang secara umum berlaku di alam semesta saat ini. Jika seseorang tidak mampu memahami hal tersebut, maka sebanyak apapun sumber asal yang diserap, semuanya tidak akan bisa diubah menjadi kekuatan miliknya sendiri. Karena itulah, setelah Zhang Yi menerima anugerah dari Shikong, peningkatan yang diperolehnya benar-benar tak tertandingi. Ia memejamkan mata. Di dalam benaknya, samar-samar muncul serpihan-serpihan ingatan milik Shikong. Ia melihat peradaban suku langit berbintang yang paling gemilang pada puluhan miliar tahun silam. Melalui ingatan yang terpecah-pecah itu pula, ia tiba-tiba menyadari kebenaran di balik penciptaan Huang Kui oleh suku langit berbintang yang ingin mereka ciptakan sama sekali bukanlah makhluk pamungkas, melainkan seorang dewa yang telah melampaui segalanya. Zhang Yi benar-benar terkejut. Ternyata itulah tujuan sebenarnya dari suku langit berbintang. Sementara semua yang mereka lihat di depan koridor langit berbintang sebelumnya hanyalah pembukaan dari eksperimen raksasa itu. Keberadaan yang benar-benar mengerikan berada di bagian terdalam koridor langit berbintang. Yang mereka kagumi bukanlah suku Yihen yang memiliki kecerdasan dan spiritualitas luar biasa, melainkan suku Dewa Druk yang memiliki tubuh yang bahkan tidak dapat dihancurkan oleh Sang Pencipta, serta kekuatan yang begitu besar hingga mampu membentuk dunia. Mereka bahkan memiliki sebuah rencana gila, yaitu mengubah seluruh anggota ras mereka menjadi keberadaan semacam itu. Dan ketika saat itu tiba, bahkan Sang Pencipta pun tidak akan mampu lagi mengendalikan mereka. Benar-benar sekelompok orang gila. Pantas saja Sang Pencipta rela memusnahkan mereka semua. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Ia tidak punya waktu untuk memikirkan semua itu. Pada saat Shikong meninggal, ingatan yang tersisa hanyalah serpihan-serpihan yang tidak utuh. Di dalam wilayah pedang tak terbatas, Zhang Yi memejamkan mata dan perlahan menyerap kekuatan yang masih tersisa itu. Dari kesadaran terakhir Shikong, ia tidak merasakan sedikit pun kebencian. Sebaliknya, yang ia rasakan justru adalah kelegaan. Pikiran terakhir Shikong ternyata adalah bahwa akhirnya ia dapat kembali menjadi ether dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Hal itu membuat Zhang Yi tak dapat menahan diri untuk merenung. Selama ini ia terus berjuang maju demi melepaskan diri dari belenggu kiamat dan menjalani kehidupan dengan baik. Namun, bagaimana jika suatu hari nanti semua orang yang dikenalnya satu persatu meninggal, hingga hanya dirinya yang tersisa? Sekalipun ia hidup sangat lama, apakah semua itu masih memiliki makna? Meskipun selalu ada legenda tentang manusia yang hidup abadi, namun bahkan ras Druk pun telah dibantai hingga hanya menyisakan 7 raja terkuat. Ras naga pada masa lalu sama kuatnya dengan suku langit berbintang. Tetapi berapa banyak dari mereka yang masih bertahan hidup hingga sekarang? Jalan langit selalu berubah-ubah dan memberikan batasan mutlak kepada setiap makhluk. Ia tidak mengizinkan siapapun untuk menghancurkan keseimbangan dalam ekosistem ini. Sama seperti seorang peneliti laboratorium yang tidak akan membiarkan munculnya bakteri yang mengganggu keseimbangan normal di dalam cawan Petri. Jika ingin benar-benar mengendalikan nasib sendiri, seseorang harus mencapai tingkat omega. Hanya dengan begitu, barulah ada secercah harapan untuk bertahan hidup. Tatapan Zhang Yi memancarkan tekad yang bulat. Aku pasti akan menjadi omega. Sekitar setengah jam telah berlalu, yang Xin dan yang lainnya menunggu di luar dan mulai merasa cemas. Banyak orang bahkan mulai mengkhawatirkan keselamatan Zhang Yi, seperti Xun Feng dan Luo Xiao. Xun Feng berkata, apakah Kaos benar-benar yakin bisa membunuh Komandan Huang Kui itu? Meskipun dia memang mampu mengalahkan Huang Kui biasa, tetapi Shikong memberikan tekanan yang jauh lebih mengerikan daripada Huang Kui biasa. Mendengar ucapan itu, Yang Xin yang sedang menggendong Hua Hua sambil membelainya perlahan memperlihatkan senyum tipis.
Di matanya sama sekali tidak ada kekhawatiran terhadap Zhang Yi. Yang ada hanyalah kepercayaan penuh. Ia berkata kepada mereka, "Tenang saja. Pertarungan ini tidak akan memiliki sedikit pun ketidakpastian. Kakak pasti akan menang. Bagaimanapun juga, operasi pemusnahan ini dirancang bersama oleh mereka." Justru semakin lama pertarungan berlangsung, yang Xin malah semakin tenang. Itu berarti penilaian mereka tidak keliru. Shikong memang benar. Huang Kui tipe 2, ketika semua orang masih sibuk berdiskusi, ruang seakan-akan dibuka seperti tirai yang disingkap seseorang. Zhang Yi mengangkat tangannya, merobek salah satu sudut ruang, lalu perlahan melangkah keluar. Saat semua orang melihat Zhang Yi, ekspresinya tetap tenang. Baju zirah di tubuhnya bersih tanpa setitik debu, bahkan tidak terdapat satupun retakan. Barulah mereka semua mengembuskan napas lega sambil tersenyum. "Syukurlah engkau keluar dengan selamat. Bagaimana? Orang itu benar-benar Huang Kui?" Masih ada beberapa orang yang belum sepenuhnya percaya. Zhang Yi berkata dengan tenang, "Dia memang Huang Kui. Dalam peradaban mereka, komandan Huang Kui semacam itu disebut Huang Kui tipe 2. Mereka dipilih dari anggota suku langit, berbintang yang memiliki kemampuan menyatu dengan daging dan darah yang sangat kuat. Lalu inti daging dan darah ras Druk ditanamkan ke dalam tubuh mereka. Dengan begitu mereka memperoleh kecerdasan, sekaligus mampu mengendalikan kelompok Huang Kui tipe 1. Hanya saja eksperimen ini sangat berbahaya. Tingkat keberhasilannya hanya 30%. Sebagian besar subjek percobaan justru ditelan oleh daging dan darah ras Druk hingga akhirnya mati. Karena itu, makhluk-makhluk ini juga bisa dianggap sebagai individu terakhir yang tersisa dari suku langit berbintang, sekaligus senjata biologis. Xun Feng dan Luo Qiao menatap Zhang Yi tanpa berkedip. Di dalam hati mereka terdapat begitu banyak pertanyaan. Xun Feng menatap Zhang Yi dan bertanya, "Kaos, kami tahu kau masih menyembunyikan banyak hal dari kami. Tapi aku benar-benar penasaran bagaimana sebenarnya kau bisa membunuhnya, termasuk Huang Kui tipe 2 yang sebelumnya kau bunuh. Kalau kami yang menghadapinya, mungkin satu-satunya pilihan hanyalah melarikan diri." Zhang Yi tersenyum tipis. "Ada beberapa rahasia yang memang tidak bisa kuberitahukan kepada kalian. Tapi jangan berkecil hati. Aku juga hanya meminjam sedikit bantuan dari kekuatan luar." Ucapan itu memang benar adanya. Jika bukan karena Ling telah memperkuat pedangnya, maka hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, Zhang Yi akan sangat kesulitan membunuh kedua Huang Kui tipe 2 tersebut. Bagi Shikong, sekalipun ia tidak mampu menyerap kekuatan dunia bawah milik Zhang Yi, ia tetap masih bisa melarikan diri. Kekuatan mereka berdua sebenarnya hanya berbeda tipis. Baiklah, jangan terus memikirkan masalah ini. Kita sudah sampai di tempat yang memang ingin kita capai. Sedangkan selanjutnya, ia berbalik menghadap hamparan angkasa gelap yang terbentuk dari aliran data tak terhitung jumlahnya. Kita akan mengungkap rahasia sebenarnya dari planet eksperimen. Zhang Yi memandang Profesor Da Vinci dan Lu Keran. "Selama kami bertarung tadi, bagaimana hasil penelitian kalian? Kalau dugaanku tidak salah, tempat ini seharusnya sangat berbahaya." Tujuan Shikong saat itu jelas ingin memancingku masuk lebih jauh ke dalam angkasa gelap ini. Jadi aku curiga, di dalam sana pasti ada semacam jebakan mematikan. Profesor Da Vinci dan Lu Keran melangkah maju. Keduanya berkata, "Jumlah informasi di tempat ini terlalu besar. Dengan tingkat teknologi kami saat ini, kami tidak mampu melakukan analisis secara menyeluruh. Namun, kau benar. Kami memang dapat merasakan bahwa di dalam sana terdapat semacam perangkat pemusnah materi. Jika kita masuk begitu saja tanpa persiapan, besar kemungkinan nyawa kita akan berada dalam bahaya." Zhang Yi menyipitkan matanya. "Lalu apa yang harus kulakukan?" Pada saat itulah di telinga Zhang Yi, tidak, seharusnya di telinga semua orang, terdengar sebuah suara. Suara yang dingin dan mekanis. "Kalian seharusnya segera meninggalkan tempat ini. Aku akan melepaskan sinyal pemandu agar unit Huang Kui tipe 1 membuka jalan bagi kalian, memastikan kalian dapat pergi dengan selamat. Kalian memiliki waktu 30 menit. Jika setelah 30 menit kalian masih tetap berada di sini, aku akan memulai rencana penghancuran terhadap seluruh planet eksperimen.
dan memusnahkan semua yang ada di tempat ini. Mata Lukeran berbinar, lalu berkata, "Itu adalah sistem kecerdasan buatan planet eksperimen. Semua yang kita lakukan seharusnya berada dalam pengawasannya." Zhang Yi mengangkat kedua tangannya. Tidak bisa dihindari. Bagaimanapun juga, kita sedang berada di wilayah kekuasaannya. Xu Pangzi menelan ludah. "Bos, sekarang kita harus bagaimana?" "Apapun yang terjadi, kita sekarang berada di dalam perutnya. Kita bukan Sun Wukong, dan dia juga bukan putri kipas besi." Zhang Yi melirik Xu Pangzi, memutar matanya, lalu berkata, "Kalau begitu, ingat saja, jangan sembarangan meludah di dalam perut orang lain. Kita sudah sampai sejauh ini, tentu tidak ada alasan untuk pergi. Lagi pula aku juga yakin pihak lawan tidak memiliki kemampuan untuk membunuh kita. Kalau memang bisa, mereka sudah melakukannya sejak lama dan tidak akan menunggu sampai sekarang." Planet eksperimen yang sistem pertahanannya sudah ditembus oleh Bai Longzi, dan yang lainnya tidak lagi cukup untuk menjadi ancaman. Namun, Zhang Yi tidak mengambil tindakan apapun. Tetap seperti sebelumnya, urusan profesional seharusnya diserahkan kepada ahlinya. Ia menghubungi Yang Xinxin melalui perangkat penghubung saraf. Segala sesuatu di depan kita masih belum diketahui. Kita tidak bisa masuk begitu saja. Persiapan yang telah kau lakukan sebelumnya, apakah sekarang sudah bisa digunakan? Kecepatan perjalanan mereka memang tidak cepat, karena sepanjang jalan Zhang Yi terus mengumpulkan semua informasi demi bertindak dengan hati-hati. Selain itu, selama perjalanan Yang Xinxin juga telah menyusupkan Trojan ke dalam jaringan informasi yang rusak itu. Sudut bibir Yang Xinxin terangkat membentuk senyum yang memesona. Tentu saja, sekarang seluruh planet eksperimen, kecuali wilayah inti, sudah berhasil kususupi. Aku hanya perlu menjentikan jari sedikit saja, dan seluruh planet ini akan langsung lumpuh. Setelah mengatakan itu, Yang Xinxin memejamkan matanya dan mulai mengaktifkan kemampuan peretasan Trojannya. Ia tidak memerlukan bantuan peralatan apapun, karena kemampuannya sudah dapat mengubah aturan dasar dunia ini begitu saja. Bahkan, bisa dikatakan bahwa dirinya sendiri adalah sebuah komputer kuantum super. Perlahan-lahan ia mengangkat kedua tangannya yang putih halus. Di kehampaan, jemarinya menari laksana sedang memainkan piano. Dari ujung jarinya memancar serpihan aturan yang sangat halus, menyerupai mosaik. Pada saat yang sama, benih-benih Trojan yang telah lama ia tanam di dalam sistem jaringan seluruh planet mulai aktif dan menyerbu seluruh jaringan planet dengan ganas. Tak lama kemudian, sambungan antara pusat kendali dan dunia luar diputus satu demi satu oleh Yang Xinxin dengan Zhang Yi, dan yang lainnya dapat melihat bahwa aliran data di udara tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat. Berkas-berkas cahaya dengan berbagai warna melesat ke segala arah, tetapi seolah menabrak dinding perisai yang tak dapat ditembus, lalu menghilang di udara. Di dunia virtual biner yang tidak dapat mereka lihat, segala sesuatu ada dalam bentuk 0 dan 1. Mosaik yang tak terhitung jumlahnya hadir dalam dua warna, hitam dan putih. Mosaik putih melambangkan sistem kendali milik planet eksperimen. Sedangkan mosaik hitam merupakan pasukan Trojan yang dikendalikan oleh Yang Xinxin. Di medan perang itu, kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan yang sangat sengit. Namun pada akhirnya, Yang Xinxin dengan keunggulan yang mutlak berhasil sepenuhnya menyusup ke dalam sistem jaringan pusat kendali. Bagaimanapun juga, tempat itu sudah bukan lagi benteng yang tak tertembus. Pusat kecerdasan yang sebagian besar sistem pertahanannya telah dihancurkan oleh Bai Longzi dan yang lainnya, serta terus menghadapi invasi dari berbagai ras dari segala penjuru. Sejak lama sudah kewalahan. Menghadapi Yang Xinxin, seorang peretas super yang mampu memengaruhi aturan dunia, pusat kecerdasan itu akhirnya terlambat bereaksi dan mengalami kekalahan total. Saat Yang Xinxin membuka matanya, aliran informasi di hadapannya tiba-tiba melambat. Aliran itu tidak lagi bergerak liar, melainkan mengalir perlahan ke arah yang semestinya, bagaikan sungai Don yang tenang. Sudah selesai. Langit berbintang ini kini telah sepenuhnya kupahami. Setelah berkata demikian, Yang Xinxin justru memimpin rombongan dan menjadi orang pertama yang melangkah
menuju kedalaman ruang angkasa yang tak berujung di depan mereka. Melihat hal itu, Zhang Yi segera mengikuti di belakangnya. Seluruh anggota tim masuk satu persatu, membawa sedikit rasa gugup sekaligus kegembiraan untuk menyaksikan rahasia paling inti dari planet eksperimen. Yang Xin berkata kepada mereka, "Aku hanya berhasil memahami algoritma wilayah ini, tetapi ancamannya belum benar-benar hilang. Kalian harus tetap mengikuti di belakangku dengan sangat rapat dan jangan sampai salah melangkah. Kalau tidak, kalian mungkin akan menghadapi bahaya yang sangat besar." Mendengar peringatan yang Xin, semua orang langsung meningkatkan kewaspadaan sepenuhnya dan mengikuti di belakangnya dengan erat. Zhang Yi memandangi aliran informasi yang mengalir teratur di sekitarnya, lalu bertanya kepada Yang Xin, "Apa yang akan terjadi kalau kita menyentuh benda-benda itu?" "Mungkin kalian akan di-flash ulang." Yang Xin menjawab dengan nada bercanda. "Di-flash ulang? Benar. Keberadaan diri kalian akan didefinisikan ulang. Misalnya, benda-benda itu akan memperebutkan kendali atas tubuh kalian, sehingga kalian terpaksa memotong lengan sendiri demi bertahan hidup." Shunfeng mengeluh, "Kalau memang begitu berbahaya, kenapa tidak langsung dimatikan saja?" Di mata Yang Xin terlintas secercah cahaya licik, bagaikan gelombang kegelapan yang mengalir. Karena tim yang datang ke tempat ini bukan hanya kita. Shunfeng dan Luo Qiao saling berpandangan, lalu seketika memahami maksudnya. Tim-tim lain juga telah mencapai rahasia terdalam tempat ini, jadi tentu saja mereka tidak perlu membuka jalan bagi mereka. Bagaimanapun juga, perjalanan mereka sampai ke sini juga tidak mudah. Jadi mereka hanya bisa mendoakan, semoga tim-tim lain beruntung. Perkiraan Yang Xin memang sama sekali tidak meleset. Setelah memasuki planet eksperimen, mereka tidak mendapatkan perlakuan istimewa. Semua tim yang memasuki tempat ini diserang oleh Huang Kui. Dari 10 unit Huang Kui tipe 2, 2 diantaranya mengincar mereka. Sementara Huang Kui lainnya juga membawa ancaman besar bagi tim-tim ras asing yang lain. Bahkan, ada beberapa ras yang nasibnya sangat buruk dan kekuatannya relatif lemah. Seluruh petarung terkuat mereka langsung musnah di tempat ini. Bisa dikatakan bahwa hanya tim yang memiliki petarung setingkat Ksatria Hitam yang masih memiliki kemampuan untuk melawan ketika berhadapan dengan Huang Kui. Jika dalam suatu tim tidak ada petarung setingkat Ksatria Hitam, maka saat bertemu Huang Kui tipe 2, satu-satunya akhir yang menanti hanyalah kehancuran total. Bahkan ketika menghadapi kawanan besar Huang Kui tipe 1, sangat sedikit orang yang mampu meloloskan diri. Di bawah seleksi yang kejam ini, semakin banyak orang yang tewas di planet eksperimen. Namun, mereka yang berhasil bertahan hidup sedikit banyak tetap memperoleh sesuatu. Misalnya saja, mereka telah memperoleh inti kristal darah dan daging druk di dalam tubuh Huang Kui. Pembuatan benda semacam ini jelas bukan sekadar membiakkan tubuh druk lalu menjadikannya sebagai inti energi. Di dalamnya terkandung teknologi yang sangat canggih. Jika dibawa pulang untuk diteliti, nilainya akan sangat besar. Setelah Zhang Yi dan yang lainnya memasuki wilayah pusat, beberapa tim lain juga mulai memasuki pedalaman planet eksperimen. Misalnya orang-orang dari gereja Junzeng, pasukan gabungan Monchi dan Hulan, beserta yang lainnya, Wang Li dari suku Tyrannosaurus, dan Daya dari suku gigi raksasa. Suku simbiosis yang memiliki kemampuan bertahan hidup luar biasa. Suku super cerdas yang telah mengembangkan peradaban mekanik hingga tingkat yang sangat tinggi. Serta suku berkepala 3 yang bersekutu dengan Bharata. Juga organisasi aliansi lain dari manusia generasi ke-6. Mereka semua akan segera bersentuhan dengan rahasia terdalam. Namun, tidak setiap tim memiliki seseorang seperti Yang Xin. Yang Xin yang berada pada tingkat Ksatria Hitam sangat mahir dalam bidang sistem aturan, terutama dalam jaringan data. Hanya untuk menembus pertahanan wilayah inti saja, sudah cukup membuat mereka pusing dalam waktu lama. Yang Xin membuka sebuah lorong data yang dapat menghindari pengawasan sistem pusat planet eksperimen dan langsung menuju wilayah intinya. Di telinga mereka terus-menerus terdengar peringatan dari sistem pusat yang memerintahkan mereka segera menjauh. Namun, di telinga Zhang Yi dan yang lainnya,
Semua itu hanyalah perjuangan terakhir sebelum kehancuran. Sebab, jika sistem itu masih memiliki cara lain, sejak awal pasti sudah langsung bertindak. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, mereka melintasi hamparan langit berbintang yang terbentuk dari aliran data yang tak berujung, hingga akhirnya tiba di wilayah paling inti dari planet eksperimen. Di sana, mereka melihat wujud asli sistem pusat yang mengendalikan segalanya. Sebuah kubus ajaib berwarna perak dengan panjang sekitar 1 meter. Semua aliran data bermula dari tempat itu dan kembali berakhir di sana. Yang Sinsin memandang kubus ajaib itu lalu berkata, "Disinilah terdapat semua jawaban yang ingin kita ketahui." Xu Pangzi berkata dengan sedikit khawatir, "Benda ini kelihatannya agak menyeramkan. Jangan-jangan ini semacam bom super? Bagaimana kalau nanti tiba-tiba meledakkan diri dan membunuh kita semua?" Mungkin karena mereka sudah begitu dekat dengan tujuan akhir, ia justru merasakan sesuatu yang tidak nyata. Yang Singsin berkata dengan tenang, "Tidak akan. Kalau memang bisa melakukannya, sejak awal benda ini sudah menghancurkan dirinya sendiri." Xu Pangzi bertanya dengan bingung. "Kenapa?" Yang Singsin menjawab, "Karena di dalam programnya memang tidak ada prosedur penghancuran diri. Mesin tidak memiliki emosi yang sesungguhnya. Mereka hanya akan beroperasi sesuai program yang telah ditetapkan oleh para pemrogram." Kalau sistem kecerdasan buatan ini benar-benar bisa memilih untuk meledakkan diri, maka ketika seluruh suku langit berbintang dimusnahkan, mereka sudah melakukannya sejak saat itu, bukan menunggu sampai sekarang, karena tuan mereka sudah tiada. Kalau mereka menghancurkan diri sendiri sekarang, apa yang hendak mereka buktikan? Itu sama sekali tidak ada artinya. Lagi pula, ketika suku langit berbintang membangun tempat eksperimen ini, kemungkinan seperti itu seharusnya memang tidak pernah mereka bayangkan. Zhang Yi pun berkata, "Pada masa itu, suku langit berbintang begitu tak tertandingi. Mereka mampu menekan kaum Druk hingga tak berdaya, sementara suku Yihen mengasingkan diri dan tidak pernah muncul. Di seluruh alam semesta, sudah tidak ada lagi lawan yang sebanding dengan mereka. Lalu mengapa mereka harus memasang perangkat penghancuran diri yang begitu rumit di sebuah tempat eksperimen?" Begitu Zhang Yi selesai berbicara, dari dalam kubus ajaib berwarna perak itu, perlahan muncul seberkas cahaya perak yang memancarkan pesona aneh. Butiran cahaya itu berkumpul di depan Zhang Yi dan yang lainnya, lalu berubah menjadi sesosok tubuh. Itu adalah sosok seorang anak laki-laki dengan sepasang sayap putih bersih di punggungnya. Tubuhnya telanjang tanpa sehelai pakaian, kulitnya putih bersih, dan wajahnya tanpa sedikit pun ekspresi. Begitu muncul, ia langsung berkata kepada Zhang Yi dan yang lainnya, dengan nada yang sangat tenang, "Wilayah inti ini tidak mengizinkan siapapun tanpa izin untuk mendekat. Kalian telah melanggar piagam agung suku langit berbintang pasal ke-986, ketentuan nomor 3658. Luo Xiao berjalan mendekat sambil merentangkan kedua tangannya. "Maaf ya nak, suku langit berbintang, yang kau maksud sudah lama lenyap dari arus panjang alam semesta. Sekarang kau hanyalah benda tanpa pemilik. Tempat ini juga sudah berhasil kami retas, jadi kami harap kau tidak melakukan perlawanan yang sia-sia." Kecerdasan pusat kendali planet eksperimen yang berbentuk manusia itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Kalian adalah kelompok makhluk cerdas tingkat tinggi ke-5846 yang menyerbu tempat ini dalam kurun waktu 2.300.000.000 tahun terakhir. Semua ras asing yang sebelumnya mencapai tempat ini telah mati di kedalaman koridor langit berbintang. Kalian pun tidak akan menjadi pengecualian. Jadi, berbaliklah sekarang juga. Dengan begitu, kalian masih bisa menyelamatkan nyawa kalian." Tatapan Zhang Yi sedikit terkejut. Tak disangkanya, selama rentang waktu yang begitu panjang, ternyata sudah ada begitu banyak makhluk cerdas yang memasuki kedalaman koridor langit berbintang untuk melakukan penjelajahan. Mungkin juga pada masa itulah, leluhur negeri Zepan memperoleh sebagian informasi yang telah terpecah-pecah dan kemudian mewariskannya. Zhang Yi bertanya, "Kalau kami terus maju, apa yang akan kami temui?" "Kalian akan
Jawab anak laki-laki itu tanpa ragu sedikit pun. Bertemu dengan faktor yang menyebabkan kehancuran seluruh suku langit berbintang. Dan pada akhirnya, faktor itu juga akan memusnahkan kalian. Karena itu, sebaiknya tinggalkan tempat ini. Dan jangan pernah memasuki bagian yang lebih dalam. Zhang Yi tersenyum pasrah sambil merentangkan kedua tangannya. Tapi justru program yang telah ditetapkan oleh para pemimpin ras kalianlah yang membuat koridor langit berbintang raksasa ini menabrak tempat tinggal kami. Sekalipun kami ingin pergi, kami juga tidak bisa. Jelas bahwa entitas kecerdasan sistem pusat kendali planet eksperimen tidak memiliki wewenang untuk mengakses perintah tingkat setinggi itu. Sebenarnya, bagi dirinya, seluruh dunia hanyalah koridor langit berbintang. Apa yang terjadi di dunia luar sama sekali tidak diketahuinya. Ia terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Kalaupun begitu, kalian tetap tidak seharusnya terus menuju bagian terdalam koridor langit berbintang." Bagian terdalam koridor langit. Berbintang yang kau maksud itu sebenarnya berisi apa? Bisakah kau menjelaskannya kepada kami secara rinci? Zhang Yi bertanya dengan nada, seperti sedang membujuk seorang anak kecil. Entitas kecerdasan itu menjawab dengan dingin, Anda tidak memiliki izin untuk membuka informasi tersebut. Zhang Yi menghela napas. Namun sekarang, ia sudah dapat melihat dengan jelas bahwa kecerdasan buatan di hadapannya sama sekali tidak memiliki kemampuan menyerang. Ia hanyalah sebuah otak pusat. Zhang Yi memberi isyarat kepada Yang Xingxin. "Selebihnya kuserahkan kepadamu." Yang Xingxin melangkah maju dan mengangkat tangannya. Kabut hitam pekat yang sangat besar muncul di belakangnya, sementara boneka malaikat jatuh dipanggil keluar. Boneka itu menggenggam busur panjang penghakiman dosa, dan sebuah anak panah memetik hitam telah terpasang pada tali busurnya. Kecerdasan buatan itu tetap berkata dengan tenang, "Tidak ada gunanya. Serangan kalian tidak akan memberikan efek apapun kepadaku. Selain itu, meskipun aku tidak memiliki kemampuan menyerang, aku dapat mengaktifkan mekanisme pertahanan terakhir planet ini. Saat itu tiba, kalian semua akan terkubur di tempat ini." Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, anak panah Yang Xingxin sudah melesat. Anak panah memetik raksasa itu menembus tubuh rohnya yang semu, lalu langsung menghantam masuk ke dalam kubus ajaib berwarna perak tersebut, tanpa suara sedikit pun. Tetapi tak lama kemudian, kubus ajaib itu benar-benar menjadi sunyi. Wujud kecerdasan buatan yang disimulasikan oleh sistem komputasi kubus ajaib perlahan menundukkan kepalanya ke arah Yang Xingxin. "Yang mulia, Anda telah memperoleh otoritas tertinggi atas kubus ajaib berdimensi tinggi. Anda dapat mengakses seluruh data apapun yang ingin Anda pelajari." Yang Xingxin segera bertanya, "Apakah ada cara untuk mengendalikan para Arakui itu? Membuat mereka berhenti menyerang semua makhluk hidup tanpa pandang bulu?" Kecerdasan buatan itu menjawab, "Arakui tipe 1 hanya dapat dikendalikan oleh Arakui tingkat yang lebih tinggi. Bahkan aku pun tidak mampu memerintahkan mereka." Yang Xingxin mengernyit. "Kalau begitu, jika kami ingin mengendalikan kapal dan meninggalkan wilayah bintang ini, bagaimana caranya agar kami tidak diganggu oleh para Arakui itu?" Kecerdasan buatan itu menjawab, "Di planet eksperimen, terdapat perangkat percobaan yang diciptakan untuk mencegah Arakui tipe 1 mengamuk. Perangkat itu dapat memancarkan gelombang biologis khusus untuk mengarahkan mereka. Jika kalian ingin menerbangkan kapal dan pergi, kalian dapat terlebih dahulu memancing mereka menuju arah yang berlawanan." Baru kali ini Zhang Yi dan yang lainnya benar-benar bisa menghela napas lega. Dengan begitu, mereka dapat menggunakan kapal Dreamer untuk meninggalkan wilayah planet eksperimen, lalu melanjutkan perjalanan menuju kedalaman koridor langit, berbintang dan bergabung kembali dengan Bai Longzi beserta yang lainnya. Namun, tepat pada saat itu, kecerdasan buatan tersebut kembali berkata, "Namun, untuk saat ini, masih ada masalah lain yang harus Anda hadapi. Sebelumnya, demi memusnahkan seluruh makhluk berakal tingkat tinggi yang menginvasi planet ini, aku telah mengaktifkan langkah pertahanan terakhir, yaitu melepaskan Arakui tipe 3 yang disegel di dalam planet ini dengan kode nama Gadon." Mendengar ucapan itu, semua orang yang semula telah merasa lega langsung membeku.
Arakui tipe 3, mereka hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Hanya Arakui tipe 1 saja, saat pertama kali muncul, sudah mampu menimbulkan kesulitan besar bagi petarung tingkat ksatria. Sedangkan kekuatan Arakui tipe 2 telah mereka alami sendiri. Makhluk itu memiliki daya hancur setingkat ksatria hitam. Dan sekarang mereka justru diberitahu bahwa di planet ini masih ada Arakui tipe 3 yang jauh lebih kuat. Kalau begitu, bukankah kekuatannya berarti? Shun Feng bergumam pelan. Tingkat ratu? Dua kata itu bagaikan palu raksasa yang menghantam hati setiap orang. Jika di planet eksperimen benar-benar masih ada makhluk seperti itu, nasib mereka pasti akan sangat buruk. Boom! Ruang di sekitar mereka tiba-tiba bergetar hebat. Kecerdasan buatan itu berkata dengan tenang, "Lihat, ia akan segera muncul." Arakui tipe 3 adalah karya percobaan. Demi memperoleh kemampuan penghancur yang lebih besar di medan perang, ia juga memiliki julukan mesin pemanen medan perang. Namun karena ukurannya terlalu besar, energi yang dibutuhkan untuk mengaktifkannya juga luar biasa besar. Oleh sebab itu, setiap kali digunakan selalu dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena saat berada dalam kondisi lapar, ia akan menyerang tanpa pandang bulu semua benda maupun makhluk yang mengandung energi yang dapat dilihatnya. Getaran ruang di sekeliling mereka semakin dahsyat. Indra ke-6 Zhang Yi terus memperingatkannya bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat ini. Jika tidak, kemungkinan besar nyawa mereka akan terancam. Di bagian terdalam planet eksperimen, terdapat sebuah ruang raksasa yang disegel oleh lapisan demi lapisan logam penyegel khusus. Segel-segel itu kini mulai terbuka satu demi satu. Setiap batang segel terbuat dari logam khusus dengan panjang mencapai beberapa ribu meter dan ketebalan puluhan meter. Bahkan dengan kekuatan Zhang Yi saat ini, menghancurkan satu batang saja bukanlah perkara mudah. Namun ribuan bahkan puluhan ribu batang logam seperti itu membentuk sebuah penjara raksasa hanya demi menyegel satu keberadaan yang mengerikan. Jantung Zhang Yi semakin berdebar. Ia tiba-tiba mendongak dan bertanya dengan nada tajam kepada kecerdasan buatan itu. Arakui tipe 3 yang kau sebut Gadon itu, seberapa jauh jaraknya dari posisi kita sekarang? Kecerdasan buatan itu menjawab dengan tenang. Demi menjamin keamanan, ia disegel di bagian terdalam planet eksperimen, yaitu ia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah bawah kakinya. 5 kilometer tepat di bawah posisi ini. Sialan, aku sudah menduganya. Zhang Yi meraung keras. Semuanya masuk ke dalam bayanganku. Cepat kabur. Muyan segera membentangkan kemampuannya di bawah tanah dan memasukkan seluruh orang ke dalamnya. Zhang Yi mengulurkan tangan, memasukkan kubus ajaib itu ke dalam bayangannya, agar Yang Xingxin dapat mempelajarinya nanti. Jangan buang waktu lagi. Cari cara untuk keluar dari sini. Aktifkan dulu perangkat gelombang biologis yang tadi dia sebutkan. Pancing semua Arakui yang berkeliaran di luar menjauh. Kalau tidak, kapal kita tidak akan bisa lepas landas. Zhang Yi berbicara sangat cepat kepada Yang Xingxin. Kecerdasan buatan itu segera memberikan jawaban, karena jaringan utama telah terputus. Saat ini aku tidak lagi dapat mengendalikan perangkat-perangkat di planet eksperimen. Mungkin beberapa di antaranya bahkan telah rusak. Kulit kepala Zhang Yi langsung terasa kesemutan. Masalah seperti ini justru muncul pada saat yang paling genting. Sudahlah, keluar dulu baru pikirkan nanti. Zhang Yi melesat cepat menuju keluar. Pada saat yang sama, para anggota dari ras-ras lain juga mulai berdatangan satu demi satu ke sekitar wilayah pusat. Hanya saja, ketika berhadapan dengan ruang raksasa yang tersusun dari aliran informasi yang tak terhitung jumlahnya itu, hampir tak seorang pun berani melangkah masuk dengan sembarangan. Mereka tidak memiliki kemampuan seperti Yang Xingxin, yang sekaligus menguasai teknologi peretasan tingkat tinggi serta kekuatan aturan seorang ksatria hitam. Karena itu, proses penyelidikan berlangsung sangat lambat. Beberapa ras membawa cukup banyak anggota, sehingga mereka mengirimkan makhluk mekanis untuk melakukan uji coba. Namun hanya karena satu langkah yang salah, makhluk mekanis yang dikirim itu langsung dikuasai, lalu berubah menjadi senjata yang menyerang mereka sendiri.
Seorang kesatria dari ras super cerdas mengenakan zirah tempur berwarna perak gelap yang menutupi seluruh tubuhnya. Tubuhnya ramping bak garis lengkung yang sempurna, memancarkan kekuatan eksplosif sekaligus menghadirkan estetika yang luar biasa. Ia berkata kepada rekannya di samping, "Tingkat teknologi ras langit. Berbintang memang melampaui ras super cerdas kami. Jika ingin menembus wilayah ini, setidaknya aku membutuhkan waktu 3 hari. Di antara orang-orang yang berdiri di belakangnya, ternyata ada beberapa sosok yang cukup dikenali Zhang Yi. Misalnya, Pluto dari Asosiasi Ilmu Pengetahuan Alam. Di belakangnya juga ada Chadiles, serta penembus segala sesuatu, Yasin Kanero, Terteste. Ras-ras peradaban kuno itu memang telah lama bekerja sama. Setelah operasi memasuki koridor langit berbintang dimulai, sesuai dengan kebiasaan politik mereka kembali memilih memasang taruhan pada banyak pihak sekaligus. Dengan begitu, siapapun yang akhirnya menjadi pemenang, mereka tetap tidak akan kehilangan kesempatan untuk berlindung di bawah kekuatan besar. Sementara itu, ras konstruksi yang memiliki hubungan baik dengan mereka juga merupakan peradaban saudara dari ras super cerdas, sehingga ikut bergabung dengan kubu peradaban kuat tersebut. Mendengar perkataan kesatria ras super cerdas itu, Chadiles menyilangkan kedua tangannya di pinggang sambil menghela napas panjang. Benar saja, selalu ada gunung yang lebih tinggi daripada gunung lainnya. Namun sambil berkata demikian, ia diam-diam berbisik kepada Kanero di sampingnya. Kalau saja dulu kita memilih ikut si bajingan kaos, pasti lebih baik. Gadis di sisinya itu pasti sangat ahli menangani situasi seperti ini. Kanero dengan tenang mengingatkan, ucapan seperti itu sebaiknya jangan sering-sering diucapkan. Ingat, kau adalah penguasa samudra, bukan penguasa galaksi. Di tempat ini tidak ada seorang pun yang akan memberimu muka.